di situ tuh kayak jadi banyak lah cerita-cerita point of contact dan kebentur realita yang akhirnya gue sadar, oh ternyata yang selama ini gue cap idealisme itu childishness gue aja sebenarnya, dan keogahan gue untuk berubah dan nerima realita gitu. Dan ya gue harus pisahin antara yang what is my real idealism dibanding kayak sesuatu yang gue pakai sebagai tameng supaya gue nggak mau nerima realita aja sebenarnya gitu. Wah itu prosesnya sakit banget, itu bener-bener ngerasa kayak gue worldview-nya keputar balik ya, bisa dibilang. Itu luar biasa sih, itu it's an experience lah. Jadi menurut gue ini sakit. Gue lumayan ngikutin sih diskursus beberapa tokoh perempuan gitu di Amerika. Oke. Yang mereka bilangnya apa ya, kayak mungkin ex-feminis gitu in a way. Tapi sebenarnya mereka masih feminis sih menurut gue. Tapi kayak a different strain lah of feminism yang berbeda dengan yang tadinya ada. Nah mereka ini mengalami perjalanan seperti yang kayak lo alamin. Oh gitu. Tapi gue rasa jauh lebih sakit kali. Karena kan kalau ideologi yang kayak gini kan emang tadinya bener-bener full blown seluruh hidupnya tuh kan. Gue juga rada seluruh hidup gitu gue ya? sih. Emang kan gue mendefinisikan diri gue sebagai gitu ya? seseorang yang idealis gitu dulu kan. Bener-bener mereka juga kayak gitu. Dan gue tuh sampai kayak gue ingat banget kayak sampai pas SMA guru SMA gue tuh pernah ngomong, guru Inggris gue, bahasa Inggris gue nggak pernah. Sorry gue cari dulu ya nama orangnya, gue lupa. Lanjut. Kita lagi baca, gue ingat banget baca. Oh my god, gue lupa lagi judul buku ya. Cuman ini tentang seorang pendaki gunung gitulah. Nah dia itu ngedaki gunung, dia pengen nyampe puncaknya kan. Nah dia tuh udah map out gitu, untuk saya nyampe puncak saya harus ambil jalan ini gitu. Tapi selama dia manjat, tiba-tiba ternyata jalanannya itu tuh nggak ideal, atau ada keblok apa, atau misalnya nggak ada pijakannya. Jadi dia harus turun dulu, dia ambil jalur lain gitu loh. Terus ternyata ini gagal lagi, dia turun lagi, dia nyari jalan lain. Nah di situ tuh guru gue bilang, dalam hidup kalian mungkin bisa pegang keras sama mimpi atau idealisme kamu, tapi sama kayak si bocah ini, kadang kalian harus turun lagi cari jalan lain untuk nyampe ke puncak gunung yang kalian pengen capai. Dan kalian harus kompromi gitu dia bilang. Nah di situ otak SMP SMA gue tuh nggak bisa terima kan. Padahal menurut gue itu adalah metafor yang sangat-sangat tepat gitu ya. Yang ketika emang tujuan kita puncak gunung, ya kalau misalnya jalan kita yang kita pilih ternyata emang nggak memungkinkan kita untuk nyampe, ya kita harus scale down, cari jalan lain, muter lagi dulu dan cari jalan yang tepat gitu.